Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan usaha bank. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan kegiatan usaha bank umum. Kedua, menjelaskan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat atau BPR. Tiga, menjelaskan kegiatan usaha bank syariah. Dan yang keempat, menjelaskan kegiatan usaha bank lainnya. Masuk pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai kegiatan usaha bank umum. Secara umum, kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana atau funding dari masyarakat dan menyalurkan dana atau lending kepada masyarakat. Jadi, dari kalimat ini dapat diartikan bahwa bank merupakan lembaga perantara bagi pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Kegiatan bank yang pertama yaitu menghimpun dana atau biasa disebut funding. Kegiatan menghimpun dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Tentunya simpanan ini menjanjikan akan memberikan keuntungan bagi sang pemilik dana apabila menyimpan dananya ke bank. Ada berbagai jenis bentuk simpanan. Yang pertama adalah simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan biliet giro. Setiap pemegang rekening akan diberikan jasa bunga yang dikenal dengan istilah jasa giro. Besarnya jasa giro berbeda-beda pada tiap bank. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan simpanan lainnya. Kemudian, simpanan yang kedua adalah simpanan tabungan. Ini merupakan bentuk simpanan yang secara umum yang masyarakat ketahui tentang produk simpanan yang ditawarkan bank. Adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Sarana penarikan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan juga melalui mesin ATM. Pemilik tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas simpanannya. Besarnya bunga berbeda-beda tiap bank, dan bunga tabungan lebih besar dari bunga giro. Kemudian simpanan dalam bentuk ketiga adalah deposito. Adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan hingga 1 tahun. Ada berbagai jenis simpanan deposito, antara lain deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Jadi, untuk sifat dari deposito ini, setoran hanya dilakukan 1 kali. Kemudian, setelah nasabah menyetorkan 1 kali, dia baru bisa mengambil atau mencairkan dana tersebut setelah jatuh tempo dari deposito tersebut habis. Biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Kegiatan usaha bank umum yang kedua adalah
menyalurkan dana, atau istilah perbankannya dikenal lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Kredit yang diberikan bank terdiri dari berbagai jenis bergantung dengan kemampuan bank dalam menyalurkannya. Demikian pula dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum dana tersebut diberikan kepada masyarakat, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan nasabah. Jadi di sini bank boleh menyetujui ataupun tidak terhadap kredit yang akan diberikan kepada masyarakat. Nasabah akan dikenakan bunga kredit yang besarnya bergantung masing-masing bank. Jadi di tiap bank bunga kredit berbeda-beda. Besar kecilnya bunga akan mempengaruhi keuntungan bank yang diperoleh dari selisih antara bunga simpanan dan bunga kredit. Jadi, kalau misalnya kita bertanya-tanya keuntungan bank itu diperolehnya dari mana, salah satunya adalah selisih dari bunga kredit dengan bunga simpanan. Ketika bank menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, maka bank akan meminta jasa kredit. Akan tetapi ketika bank juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank akan memberikan jasa dalam bentuk bunga ataupun jasa lainnya. Nah, selisih pemberian jasa dan pendapatan jasa ini merupakan keuntungan yang diterima bank. Sekarang kita akan mengidentifikasi jenis-jenis kredit. Yang pertama adalah kredit investasi. Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk memperluas usahanya seperti membangun pabrik, pembelian mesin, dan sebagainya. Untuk kredit investasi ini bisa dikategorikan sebagai kredit jangka panjang karena lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Merupakan kredit yang digunakan untuk modal usaha. Biasanya berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya, kredit ini untuk membeli bahan baku produksi, membayar beban operasional, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, merupakan kredit perdagangan. Adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas, dan memperbesar kegiatan usahanya. Misalnya, kredit ini digunakan untuk pembukaan cabang baru di daerah lain. Yang keempat adalah kredit produktif. Jenis kredit ini digunakan untuk kegiatan investasi, modal kerja, dan perdagangan. Harapannya agar dapat diusahakan kembali, sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Yang keempat adalah kredit konsumtif. Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk pembelian kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah kredit profesi. Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional, seperti guru, dosen, dokter, dan sebagainya. Demikianlah materi mengenai kegiatan usaha bank umum. Untuk materi kegiatan usaha bank perkreditan rakyat atau BPR akan dijelaskan pada video selanjutnya. See you!